zakat itu memiliki potensi yang sangat fantastis. Boleh nggak sih dana zakat ini diakses untuk mencapai target SDGs? Project diterima ya bonus ya, tapi lebih banyak kita memperkenalkan diri. Sore rekan-rekan semua yang ada di ujung barat hingga ke timur Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Oke, senang sekali perkenalkan teman-teman, saya Wiwi bisa kembali menyapa kawan Lokadaya semua yang ada di Zoom ini. Hari ini kita berada dalam sesi Q3 dengan tema menggali potensi lokal untuk berkelanjutan. Lebih spesifik lagi, hari ini kita akan banyak mendiskusikan, berbagi pengalaman, berbagi cerita baik tentang menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat. Oke, acara hari ini, teman-teman, adalah kerjasama dari Lokadaya dengan Sadaya dan PIREK atau Public Interest Research and Advocacy Center dengan dukungan dari Uni Eropa melalui program CO Evolve 2. Oke, nah biar makin seru ini ya acara kita siang hari ini gitu. Saya akan mengajak teman-teman untuk berpantun. Burung terbang tinggi di angkasa, Cakep, Cantik, pohon rindang tumbuh di hutan. cakep. cantik. Semoga acara hari ini penuh berkah dan memberi manfaat yang tak terhitungkan. Amin. Amin. Hari ini saya tidak sendiri. Di sini ada Kak Nini Anissa dari Pirak dan juga ada Kak Nur Hikmah. Halo Kak. Halo semuanya. Topik hari ini, menjalin kemitraan dengan amil zakat, kita akan membahas dua topik menarik nih. Yang pertama, tentu saja ada peran lembaga amil zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, bagaimana sih cara mengajukan proposal serta studi kasus program zakat atau juga infak. Nah, buat teman-teman yang tertarik, bisa menyimak Zoom hari ini dari awal hingga akhir dan nanti bisa berdiskusi juga dengan para ahlinya Kak Nini dan juga Kak Hikmah. Kak Nini ini adalah saat ini sedang menjabat sebagai seorang direktur dari Pirek dan berpengalaman 15 tahun di bidang filantropi, fundraising, program sosial. Kak Nini juga punya keahlian di mobilisasi sumber daya dan membangun kemitraan yang efektif. Terima kasih Kak Nini sudah bergabung. Selanjutnya ada Kak Nur Hikmah. Beliau adalah senior advisor di PIREK yang berpengalaman lebih dari 20 tahun nih untuk pengembangan masyarakat, untuk riset, pengelolaan program sosial, dan beliau juga sebelumnya eh, sebagai direktur eksekutif PIREK juga fokus di penelitian, pelatihan, serta penguatan organisasi masyarakat sipil. Di sesi yang pertama ini, kita kan akan membahas tentang apa sih sebenarnya Mm-mm. dan bagaimana mungkin kan ini bisa banyak menceritakan sebenarnya peran yang dimainkan oleh lembaga amil zakat ini di pemberdayaan yang berkelanjutan, terutama untuk mungkin masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu, Kak. Selamat siang untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, Pirak, dan terutama juga kepada saya untuk bisa sharing terkait dengan bagaimana sih optimalisasi sumber daya lokal bagi teman-teman organisasi masyarakat sipil maupun komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya terkait peran LAS dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, saya ingin memberi gambaran terkait dengan konteks secara umum ya, bahwa timpangan sosial dan kemiskinan itu kan memang masih menjadi tantangan utama ya di Indonesia. Dan seperti yang di-launch oleh Basnas beberapa tahun yang lalu, 2023 atau 2024 saya pastinya,
menyampaikan bahwa zakat itu memiliki potensi yang sangat fantastis ya, yaitu lebih dari 327 triliun per tahunnya. Namun sampai akhir 2024 lalu dari Puskesbasnas juga masih menyampaikan bahwa realisasinya baru mencapai 5-10% saja. Jadi sebetulnya potensi ini masih sangat besar untuk bisa dioptimalkan. Selain itu, LAS atau Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi pengelola dana-dana zakat ini memiliki peran yang strategis sebagai penggerak filantropi Islam, khususnya yang akan dapat didayagunakan atau didistribusikan secara produktif maupun melalui pemberdayaan masyarakat. LAS atau Lembaga Amil Zakat itu dimaknai atau didefinisikan sebagai lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat dengan LAS tadi ya, adalah sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAS itu berperan untuk mengoptimalkan potensi zakat dan juga pemenuhan syarat kelembagaan tertentu. Jadi ini terkait dengan good governance yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat. Sementara di keputusan Dirjen Bimas Islam bahwa LAS atau lembaga amil zakat itu wajib melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan juga akuntabel, serta menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan ekonomi umat. Salah satu fungsinya yang pertama adalah fungsi pengumpulan dana zakat dan kemudian atau disebut fundraisingnya ya, di mana sebagai organisasi pengelola zakat itu dia memiliki fungsi untuk menghimpun dana ZIS dan juga dari muzaki ya atau donatur. Kemudian juga melakukan sosialisasi dan edukasi, menyediakan berbagai kanal pembayaran yang memudahkan, begitu ya. Dan juga menghitung nisab dan juga bagaimana kadar zakat itu bisa disampaikan muzaki kepada lembaga amil zakat ini. Yang kedua, fungsi utama dari LAS adalah fungsi penyaluran atau distribution. Nah, fungsi lain adalah fungsi pemberdayaan atau empowerment, di mana LAS juga bisa memiliki fungsi ataupun mandat untuk bagaimana memberikan pemberdayaan, yaitu pemberdayaan baik ekonomi, sosial maupun juga spiritual dari masyarakat, di mana tugas dan fungsi utama ini juga mendorong bagaimana mustahik atau beneficiaries ini untuk menjadi muzaki atau sebagai donatur, begitu ya. Bagaimanapun LAS itu memiliki tanggung jawab baik kepada khususnya jadi tanggung jawab laporan dan akuntabilitas kalau teman-teman di lembaga amil zakat ini berseloroh, kita ini tanggung jawabnya dunia dan akhirat, begitu ya. Nah, fungsi lain adalah fungsi edukasi dan dakwah, di mana teman-teman lembaga amil zakat ini juga perlu meningkatkan literasi zakatnya itu sendiri, karena tadi ya seperti dilihat potensinya udah ratusan triliun, tetapi ternyata realisasinya baru paling maksimal di 10%. Fungsi advokasi ini bagaimana kemudian lembaga amil zakat juga dapat mendorong ataupun memperjuangkan hak-hak dari para mustahik itu
Kemudian juga bagaimana kemudian lembaga amil zakat juga bisa mendorong upaya insentivisasi bagi insentif pajak bagi muzaki. Jadi setiap las atau lembaga amil zakat ini biasanya gitu ya memiliki safeguarding policy syariahnya begitu ya secara internal. Ini terkait dengan compliance sebagai organisasi lembaga amil zakat ini baik dari kebijakan syariahnya dan juga kepatuhan syariahnya tentu ini menjadi tugas dari mulai dari Dewan Syariah sampai kemudian teman-teman manajemen. Ada kebijakan distribusi dan pendayagunaan di mana sebagai las atau lembaga amil zakat ini maka 70% dana yang diperoleh atau dana zakat yang diperoleh minimal itu digunakan untuk mustahik gitu ya. Jadi uh, apa beneficiaries langsung begitu mustahik itu ya. Nah, jadi sisanya adalah untuk operasional ataupun juga untuk amil. Ini terkait dengan kebijakan, namun biasanya kebijakan-kebijakan seperti ini adalah ideal dan menjadi safeguarding policy syariah di internal untuk organisasi las yang sudah cukup established dan besar begitu ya. Salah satunya adalah amanah atau trustworthiness gitu ya. Ini terkait dengan pengelolaan dananya harus jujur, transparan gitu ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah atau justice ya. Jadi ini harus pendistribusiannya itu harus adil gitu selain sesuai dengan 8 golongan mustahik tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan real di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang lain adalah maslahah atau public benefit gitu ya. Jadi ini penggunaan atau pendistribusian dari dana ZIS ataupun yang dikelola oleh LAS itu adalah program zakat yang diarahkan untuk kemaslahatan secara umum begitu. Baik di bidang pendidikan, ekonomi dan seterusnya begitu. Kemudian harus balance atau tawazun ya di dalam istilah yang mereka gunakan, yaitu menjaga keseimbangan antara aspek konsumtif dan juga produktif dalam distribusi zakat. Yang lain adalah efisiensi dan juga akuntabilitas di mana dana amil maksimal 12,5%, selebihnya untuk mustahik dan juga program pemberdayaan, dan yang terakhir prinsip transparansi dan sesuai dengan ataupun lulus dari audit syariah lembaga amil zakat dan juga ada Badan Amil Zakat Nasional begitu di mana sebetulnya keduanya merupakan organisasi pengelola zakat gitu ya, tetapi berbeda sumber inisiatifnya, di mana untuk kelas itu adalah penamaan bagi organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat begitu ataupun organisasi masyarakat, sementara Basnas atau Badan Amil Zakat ini merupakan inisiatif yang datangnya dari pemerintah. Jadi teman-teman di sini bisa pahami bahwa ini jenisnya dan cakupan kerja. Nah, cakupan kerja ini sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat tersebut. Nah, mungkin kita juga pengen tahu sih sebetulnya LAS itu sumber pendanaannya dari mana sih gitu ya, terus jenisnya apa aja. Jadi untuk sumber pendanaan bagi organisasi pengelola zakat ini sebetulnya ada individu dan juga berupa badan. Jadi badan ini korporasi ya. Nah, jadi adapun bentuk-bentuk pendanaan yang digalang di fundraising kan begitu adalah dana zakat. Kemudian ini zakat juga beragam ya teman-teman. Mulai dari zakat harta, zakat fitrah, zakat pendapatan gitu ya, ada yang dan pertanian dan seterusnya. Kemudian ada infak, ada sedekah. Jadi
Kalau teman-teman tahu zakat ini kan yang ini ya, yang wajib begitu di dalam pengajaran Islam begitu. Jadi wakaf ini ada uang, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, kok wakaf kok uang gitu ya. Dan memang ada ya teman-teman. Jadi ada wakaf uang, ada wakaf berupa aset. Kemudian teman-teman di organisasi pengelola zakat juga menerima dana CSR atau kerjasama program atau kemitraan dengan korporat yang ada begitu dalam penyaluran ataupun pendayagunaan dari eh, program ataupun dari perusahaan tersebut untuk masyarakat yang ada di wilayah produksi mereka misalnya seperti itu. Jenis dananya ini mengikuti di mana ada dua macam, yaitu mungkin kalau teman-teman sekarang gitu ya istilahnya adalah restricted fund dan juga unrestricted fund. Nah, jadi restricted itu memang dia spesifik penggunaannya ditujukan kepada 8 kategori yang tadi saya sebutkan asnaf ya. Nanti kita coba cek asnafnya itu apa saja. Nah, kemudian ini dari dana zakat secara spesifik ya yang restricted ini. Yang kedua adalah unrestricted fund, di mana selain zakat itu organisasi pengelola zakat dapat mengelola dana-dana ini secara programatik yang sesuai dengan yang direncanakan begitu ya. Ketika ada donatur yang ingin memberikan infaknya atau sedekahnya, tapi dia kemudian mengamanahkan kalau bisa ini programnya ada di NTT misalnya ya, khususnya mungkin lebih spesifik di Lombok Tengah misalnya seperti itu. Nah, maka sebagai organisasi pengelola zakat dia perlu penyesuaian dari dana yang sudah disampaikan tersebut untuk bisa secara amanah diberikan ke lokasi tertentu yang menjadi amanah dari donaturnya begitu. Teman-teman secara umum sebetulnya organisasi pengelola zakat ini sudah relatif terbuka ya dengan program-program yang biasa dilakukan oleh teman-teman OMS atau komunitas, program sosial kemanusiaan. Nah, yang menarik juga isu lingkungan ini juga udah masuk. Kita ingin tahu sebetulnya 8 asnaf atau 8 kategori beneficiaries dari zakat ya, karena tadi kan compulsory gitu, memang wajib begitu ya. 8 asnaf ini adalah kategori yang memang bisa didanai oleh zakat. Ada fakir, miskin gitu ya, amil, ibnu sabil, dan seterusnya. Di mana sebetulnya untuk beneficiaries zakat ini jadi ada mulai pemaknaan-pemaknaan baru di mana secara kontekstual itu memang diperlukan gitu ya. Karena misalnya seperti rikob ya, perbudakan. Itu kalau saat ini mungkin perbudakan udah tidak ada dalam seperti konteks pada zaman dahulu gitu ya. Tetapi ternyata ini bisa lebih relevan dan juga kontekstual gitu ketika kita melihat adanya korban trafficking misalnya. Korban trafficking, kemudian juga eh, apa kemudian mungkin kita bisa lihat juga buruh migran yang mengalami eksploitasi gitu ya. Kalau visabilillah secara tekstual itu kan orang yang berjuang begitu ya. Kemudian atau yang berperang di jalan Allah gitu. Jadi sabilillah ini ternyata ada banyak referensi begitu yang kemudian mereinterpretasi lagi bahwa sabilillah ini adalah jihad mewujudkan kemaslahatan umat gitu. Kategori ataupun asnaf ini di lembaga amil zakat sudah sudah mengalami reinterpretasi dan redefinisi yang cukup progresif begitu ya. Jadi
Bahkan ada juga tidak memaknainya, 8 kategori ini tidak dimaknai sebagai orang tetapi sebagai persoalan. Itu juga menjadi satu capaian bagi terutama di teman-teman organisasi pengelola zakat ini, sehingga kita akan lebih ini ya, lebih terbuka juga aspek-aspek kesejahteraan. Ini juga menjadi salah satu fondasi bagi organisasi pengelola zakat ini begitu. Jadi sifatnya karitatif, betul ada. Tapi tidak berhenti di sana, bahwa orientasi teman-teman LAS itu juga adalah terkait dengan kemandirian masyarakat gitu. Jadi kalau ini istilahnya kita bisa naik level ya, dari aspek bagaimana kita membangun gitu, sekaligus juga memberdayakan masyarakat ya, melalui apakah itu pelatihan, apakah misalnya pemberian modal usaha begitu ya, ataukah pendampingan dan seterusnya. Nah, tapi tidak berhenti di sana juga gitu, bahwa pengelola zakat ini ataupun orientasi mereka juga mengarah pada perubahan sosial gitu. Advokasi ini juga penting dilakukan oleh teman-teman OPZ atau LAS begitu ya. Karena di situ ada upaya transformasi yang struktural dan juga sistemik gitu untuk perubahan untuk perubahan kebijakan yang lebih pro terhadap rakyat misalnya, seperti itu. Seperti kemarin teman-teman ya di forum zakat itu juga melakukan JR untuk Undang-Undang 23 tadi, dan alhamdulillah cukup membahagiakan begitu, tetapi ini masih butuh proses dan juga pengawalan untuk 2 tahun ke depan. Pendekatan pemberdayaannya juga macam-macam. Jadi ada yang berbasis komunitas, berbasis ekosistem, ada tematik, dan juga digital ya teman-teman. Ini juga menjadi pendekatan pemberdayaan di LAS. Selanjutnya bentuk-bentuk kolaborasi dengan LAS, ada program bersama atau joint program, kemudian ada pendanaan bersama atau co-funding ya teman-teman, boleh next. Ada juga berbagi sumber daya, jadi resource sharing ya, jadi pemanfaatan SDM bersama, kemudian juga berbagi jaringan ataupun database atau transfer pengetahuan dan keahlian. Ini juga bagian dari bentuk-bentuk kolaborasi dengan LAS. Ada juga advokasi bersama ya, kayak yang tadi saya bilang GR FOS itu, di mana kami juga di Pirak mengikuti proses GR yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian riset dan pengembangan ini juga bagaimana tidak sekali dua kali ya, Pirak sebagai lembaga riset juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman organisasi pengelola zakat ini, dan juga ada bentuk kolaborasi melalui platform digital yang di dalam tata kelola mereka. Tak lupa bahwa lembaga ataupun organisasi pengelola zakat ini memiliki pelaporan dan audit yang spesifik. Audit ini ada tambahan, yaitu audit syariah gitu ya. Jadi selain audit internal KAP, dan juga ada audit syariah yang ini dilakukan oleh Kementerian Agama begitu. Ini terkait dengan tantangan dan peluang kemitraan organisasi masyarakat sipil ya, terutama dengan lembaga amil zakat. Jadi tantangannya sebetulnya lebih pada bagaimana ada perbedaan standar akuntabilitas dan juga compliance syariahnya begitu ya. Nah, tapi dengan demikian sebetulnya ini menjadi peluang juga bagi kita untuk saling mengenal begitu ya. Bagaimana sih kemudian kita perlu mengupayakan adanya harmonisasi sistem akuntabilitasnya gitu. Jadi mungkin apakah kita perlu mengembangkan framework pelaporan bersama misalnya. Jadi fokus pada dampak sosial dan juga kepatuhan syariahnya misalnya gitu. Kemudian tantangan lain adalah minimnya kepercayaan dan juga mekanisme formal kemitraan ya. Jadi sebetulnya ini
apa ya, eh, trust ataupun kepercayaan itu kan karena belum kenal, intinya mah begitu ya. Tapi kalau ketika kita sudah saling mengenal, seperti ya ini kita alami sendiri juga ya teman-teman, terkait dengan kesenjangan literasinya, begitu aja sih. Jadi mungkin kita juga perlu punya program capacity building bersama misalnya ya. Jadi teman-teman organisasi pengelola zakat juga terbuka untuk bisa berdiskusi dengan organisasi masyarakat sipil atau misalnya dengan teman-teman komunitas begitu. Itu begitu juga sebaliknya. Jadi saling belajar ini menjadi menjadi peluang yang menurut saya harus ataupun perlu didorong ya, karena salah ini saling membutuhkan sebetulnya antara organisasi masyarakat sipil di tengah minimnya donor misalnya begitu, dan juga eh, harapan yang dari organisasi masyarakat sipil untuk bisa mengoptimalkan sumber daya lokal. Maka ini menjadi jembatan, menjadi pintu masuk begitu, bagaimana kita untuk lebih mengenali lagi terkait dengan organisasi pengelola zakat ataupun LAS ini. Saya sampai sini dulu. Terima kasih, teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke Kak Hikmah. Kita mau apa? Mungkin berbagi pengalaman aja ya, bagaimana kita menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat. Karena bagi Pirak sendiri sebetulnya kita udah lama sekali ya, mungkin sejak pembentukannya ya. Irak itu sudah bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Ini beberapa kolaborasi Pirak dengan lembaga LAS. Nanti di akhir sesi ini saya akan cerita apa saja program-program yang sudah dilakukan Pirak dengan lembaga amil zakat. Apa sih yang melatar belakangi Pirak untuk bisa bekerja sama dengan lembaga amil zakat? Karena memang kita melihat dana zakat, infak, sedekah, wakaf atau ziswaf itu di Indonesia cukup besar dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi program SOMS. Jadi berapa sih potensi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga amil zakat? Nah, di sini kelihatan ya di dompet duafa laporan tahunan mereka bisa dicek di websitenya itu per tahun rata-rata itu kurang lebih 400 miliar. Ada pertumbuhan dari penerima donatur baru. Jadi penerimaan dari donatur baru itu meningkat. Dulu dompet dua Ava mungkin bisa merajai ya, maksudnya menjadi satu-satunya lembaga las terbesar. Tapi kemudian sekarang kan muncul rumah zakat, ya kan, yang jadi kompetitor. Ternyata adanya beberapa kompetitor itu juga tidak mengurangi jumlah donasi yang diterima oleh dompet duafa. Rumah zakat pun demikian. Kurang lebih rata-rata per tahun juga 400 miliar. Basnas ini laporan mereka ketika kemarin launching itu mereka mengatakan bahwa untuk tahun 2023 dana yang dikumpulkan itu mencapai 33 triliun. Ini yang berhasil di sampaikan oleh Basnas. Boleh nggak sih dana zakat ini diakses untuk mencapai target SDGs? Nah, akhirnya teman-teman dari lembaga ambil zakat membuat Wiki SDGs ini. Nah, kemudian ketetapan MUI tentang ketentuan umum penggunaan zakat untuk pendampingan hukum. Jadi saat ini memang MUI juga sudah menetapkan ketentuan hukum penggunaan zakat untuk mendampingi hukum masyarakat yang tidak mampu. Nah, jadi ada beberapa lembaga lembaga ambil zakat yang memang concern untuk membuat program-program pendampingan hukum. Selain itu juga zakat memang harus menjadi solusi atas masalah umat. Jadi penyaluran zakat tadi Mandi sebetulnya sudah menjelaskan secara hukum, secara fungsi fokus peran mereka itu memang zakat memang
akan diprioritaskan untuk menjadi solusi masalah umat. Kemitraan LAS dengan OMS atau lembaga organisasi masyarakat sipil ini merupakan pertemuan simpul potensi sumber daya atau resource dan potensi kelembagaan institusional yang telah menjadi motor bagi perkembangan gerakan sosial. Jadi supply yang dimaksud itu adalah mempertemukan potensi supply side dan demand side menjadi sebuah energi. Pada supply side terdapat sumber kedermaan sosial, pada sisi pendayagunaan atau demand side terdapat semesta besar dari persoalan bangsa yang butuh kedermawanan sosial. Nah, kemitraan ini pada konteks relasi supply dan demand side celah tersebut adanya ke kadang tidak tersambungan ya, tidak match antara supply dan demand. Nah, di satu sisi itu kalau lembaga ambil zakat itu kan potensinya besar, duitnya banyak. Tapi kadang mereka itu bingung bagaimana kemudian mendistribusikan dana zakat ini yang punya potensi, punya dampak secara sosial, secara kemanusiaan, dan berkelanjutan. Nah, disinilah peran-peran dari organisasi masyarakat sipil atau LSM bisa membantu mereka untuk bagaimana sumber pembiayaan itu bisa sustain, memiliki dampak dan membantu untuk memastikan bahwa dana-dana zakat ini terserap untuk kebutuhan masyarakat yang semestinya seperti itu kurang lebih. Apa saja sih fokus program LAS itu mereka suka pada program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi pemberdayaan, sosial kemanusiaan, dan kriteria mitra yang dicari oleh lembaga LAS itu biasanya dari aspek legalitas itu berbadan hukum resmi, ada ART, ada Kemenkumham, memiliki NPWP beberapa. Nah, kalaupun lembaga-lembaga yang di tingkat grassroots yang tidak memiliki aspek legalitas, mereka bisa menginduk ke organisasi-organisasi lain yang memang memiliki aspek legalitas. Nah, kemudian kedua ada aspek kredibilitas. Jadi ada track record program minimal 2-3 tahun, ada struktur organisasi yang jelas, ada laporan keuangan transparan, baik kalau ada testimoni atau referensi positif dari lembaga lain. Nah, ketiga adalah aspek program, itu ada tujuan programnya jelas dan terukur, target penerima manfaatnya spesifik, yaitu mustahik, metodologi yang masuk akal, anggaran realistik, dan rencana keberlanjutan. Kemudian pada aspek dampak itu memberikan benefit nyata bagi mustahik, dapat diukur, measurable impact, dan berkelanjutan sustainable sesuai dengan prinsip syariah. Ini yang untuk dampak. Cara praktek kerjasamanya seperti apa sih? Nah, tadi ada juga yang chat seperti itu ya. Jadi biasanya kita punya ide program nih. Misalnya Pira kemarin punya program untuk pendokumentasian transisi energi berkelanjutan. Kita kemudian call ke mereka, kita punya program ini deh. Oh, diseminasi ini deh, DGI, Doing Good Index. Kalau yang transisi energi itu sepertinya itu program bersama ya, kolaborasi program. Kalau program kita itu yang kita ajukan itu diseminasi hasil riset Doing Good Index. Kemudian lembaga LAS yang mendanai. Kalau mereka merasa bahwa impactful untuk branding mereka, untuk kemanfaatannya itu bisa ditarik. Misalnya kalau indeks masyarakat sipil itu kan mereka Doing Good Index, indeks kedermawanan itu kan yang riset Pirak, itu mereka bisa tahu peta kedermawanan nasional di Indonesia itu seperti apa. Sehingga ini bisa jadi basis data mereka untuk menggrab potensial donatur baru. Karena itulah mereka mau mendanai, walaupun itu programnya, inisiatifnya itu dari mereka. Kemudian ada juga program dari LAS, terus
kalian OMS yang implementasi. Jadi mereka misalnya kayak call proposal untuk kita punya project di sini nih, siapa yang mau? Ya hampir sama dengan call proposal donor. Nah, saat implementasi kita yang mengimplementasikan. OMS yang mengimplementasikan, kita bisa bentuknya biasanya call proposal dari mereka, mereka punya budget berapa, programnya di mana, segala macam. Nah, kemudian kita apply, kalau masuk kriteria mereka, maka akan ada praktek kerjasama dan semua pendanaan didanain oleh LAS. Yang ketiga itu ada ide bersama. Jadi kita kalau ide bersama misalnya yang transisi energi terbarukan kemarin yang Pirak dengan Dompet Duafa, jadi itu kolaborasi program. Jadi idenya itu bisa dari Pirak, kemudian mereka bilang, oh kita juga punya program ini loh, bagaimana kita collab. Nah, tawaran kerjasamanya seperti apa? Seringkali kita kerjasama sebagai konsultan, misalnya konsultan untuk Monef. Kita dengan Islamic Relief sekarang sedang mengerjakan baseline study untuk proyek-proyek Memphis kelulusan apa namanya kemiskinan seperti itu. Jadi bagaimana sih kemudian proyek mereka di tahun keberapa itu bisa meloloskan masyarakat dari kemiskinan dengan intervensi program. Nah, itu peran kami sebagai konsultan. Kemudian sebagai implementasi program seperti yang tadi sudah diceritakan, kita bisa apply call proposal-proposal yang mereka bikin. Berbagi sumber daya, misalnya kita punya project, itu ada project ticketing, kita untuk misalnya didanai satu program lain, kalau kemarin dia di ticketing itu misalnya Iris, kemudian Dompet Duafa juga masuk berbagi sumber daya. Jadi mereka memberikan untuk misalnya trainernya, memberikan apa namanya bidan-bidannya untuk pengobatan gratis dan lain sebagainya. Kemudian penyedia data, jadi kita menyediakan data, kita bisa share ke mereka. Kita pernah kerjasama tentang tren filantropi perusahaan. Jadi kita memberikan data nih perusahaan-perusahaan dengan berbagai CSR-nya, program-program CSR-nya. Kita cari data itu, mereka kemudian spot data kita, dan kerjasama untuk penyediaan data itu, dan nanti data itu menjadi datanya lembaga LAS yang bisa dioptimalkan untuk mengimplementasikan program-program mereka. Kita bisa tawarkan usulan ide program juga ke lembaga-lembaga ambil zakat karena kadang mereka juga bingung ya. Kita punya proyek di sini, kira-kira usulan program apa nih kayak gitu. Caranya pertama adalah kita kan cari kontak person yang tepat di lembaga itu. Kita jalin informasi apa, siapa dia, kenalan dan lain sebagainya. Karena kalau bagi kami tak kenal maka tak sayang kayak gitu ya. Tak sayang maka tak nyumbang biasanya begitu. Karena itu kita harus sayang dulu, kenalan dulu sehingga kita punya kontak person orda lah kalau istilah teman-teman Gen Z sekarang ya. Ada orang dalam di situ. Itu yang paling enak. Tapi kalaupun tidak, kita bisa apa namanya lewat call proposal. Kita itu di beberapa lembaga zakat itu awalnya tidak kenal kok. Kemudian kita dipertemukan dengan call proposal, terus lewat forum-forum. Kalau di Jakarta itu ada forum filantropi ya. Nah, kita datang ke forum-forum tersebut, kita kenalan. Kemudian yang kedua itu gigih meminta waktu presentasi. Jadi ya, oh kapan kita main, datengin mereka, jalin hubungan baik, minta presentasi, proyek-proyek kita, ide-ide kita, baru kemudian kita bisa menjalin hubungan dengan mereka. Kemudian perawatan donatur, maintenance dan reporting itu perlu. Lembaga-lembaga LAS itu seringkali proyek-proyeknya charity. Sementara kan kita itu maunya berkelanjutan. Nggak apa-apa, kita bisa kasih keterangan sih. Misalnya mereka minta beasiswa. Nah,
beasiswa itu kan program-program sesaat. Nanti kita bisa kasih nuansa. Setelah beasiswa itu harus ada monitoring orang yang sudah kita kasih beasiswa itu next-nya bagaimana. Apakah mereka kemudian lulus dapat kerjaan atau seperti apa itu harus menjadi masukan-masukan dari mereka. Kemudian misalnya kalau menanam pohon, perawatannya seperti apa? Apakah pohon itu bisa menghasilkan? Bagaimana mengukur apa dampak dari penanam pohon dan lain sebagainya? Itu harus kita jelaskan. Kemudian biasanya tantangan kedua itu ada parsial dan holistik. Biasanya mereka itu term kecil-kecil ya. Nah, bagaimana sih merancang proposal untuk proses perencanaan program dengan domba doa dengan lembaga ambil zakat? Sebetulnya komponen proposalnya hampir sama ya dengan proposal-proposal yang lain. Jadi ada ringkasan eksekutif atau ringkasan singkat tentang program, ada profil organisasi, detail tentang organisasi apa, analisis masalah, jadi mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan itu apa, tujuannya SMART apa. Jadi harus bisa diukur, measurable, uh, timeable kayak gitu, achievable kayak gitu-gitu. Jadi kita juga melihat ada metodologi merencanakan pendekatan yang dengan aktivitas itu memastikan aktivitas itu bisa berkontribusi pada output dan output bisa berkontribusi pada outcome. Juga ada indikator keberhasilan. Itu yang dalam proses perencanaan proposal. Di langkah pertama itu adalah persiapan. Kita harus memiliki riset dan pemetaan las yang sesuai dengan bidang program kita. Tahap kedua adalah kita konsultasi awal dengan kontak person yang pernah kita hubungin. Kemudian pada tahap ketiga adalah penyusunan proposal. Jadi kita menyusun proposal menggunakan bahasa formal. Kemudian tahap keempat itu adalah pengajuan proposal. Jadi kita akan melengkapi semua lampiran, mensubmit. Kemudian di tahap 5 kita akan follow up. Tahap keenam kita kalau memang oke kita presentasi program, kalau memang tidak lolos kita tanya apa persoalannya, masalahnya di mana, yang kurang mana. Nah, itu bisa kita diskusikan. Jadi ada yang harus kita lakukan. Pertama itu adalah data valid dan terkini. Kemudian ada target spesifik dan terukur, jadi sebutkan penerima manfaatnya secara konkret itu siapa. Kemudian menunjukkan kapasitas organisasi, pengalaman organisasi dalam menjalankan program serupa. Itu harus ditonjolkan betul. Kemudian kita harus jelaskan sustainability plan yang jelas atau rencana keberlanjutannya dan kesesuaian dengan fokus las. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan kirim proposal yang sama persis ke semua lembaga las. Kadang udahlah lembaga las sama, jadi copy paste dari yang sudah-sudah, kalau bisa itu dihindari ya. Kemudian targetnya tidak realistis. Nah, ini studi kasus kerjasama kita. Ini ada program gerak cepat. Ini program-program lainnya. Jadi kita juga dengan Lazismu, dengan Basnas, dengan Domba Duafa untuk laporan program dedikasi, yaitu ini terkait dengan pengukuran efektivitas advokasi. Jadi kita mendevelop tools untuk bagaimana sih advokasi mereka itu bisa diukur. Ini tools yang kita gunakan untuk monitoring program advokasi dompet duafa, kita sebut dedikasi. Seringkali teman-teman dari lembaga lain melihat lembaga amil zakat itu masih dinilai stigmanya itu ya, itu kan dananya untuk misalnya yang rame-rame itu terorisme. Itu kan sangat sektarian, itu kan isunya agama, pokoknya banyak sekali stigma-stigma seperti itu. Bahkan kemarin waktu proyek DGI ada satu responden
WA saya tidak mau mengisi karena kerjasama dengan domba duafa. Domba duafa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti kayak gitu, hal-hal seperti itu harus kita antisipasi dan kita bisa menjelaskan tentang lembaga ambil zakat ini ke teman-teman yang belum memahami secara utuh karena tidak kenal dengan lembaga ambil zakatnya. Selama diskusi, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa saling sharing pengalaman masing-masing lembaga untuk kerjasama dengan lembaga LAS ini. Thank you. Secara garis besar, teman-teman bertanya gimana sih sebenarnya cara menjalin dan mengakses bantuan dari lembaga ambil zakat gitu. Mekanismenya seperti apa gitu dan bagaimana nih cara mencari kontak personnya kan kalau eh, mungkin nanti teman-teman yang bertanya di kolom chat bisa juga berbagi keresahannya gitu ya karena apakah misalnya lembaga ambil zakat ini sangat eksklusif dalam programnya sehingga kalau mau diajak kolaborasi kok kayaknya ini nyambung nggak ya dengan program saya gitu gimana kami memulai pertama masuknya dan juga bagaimana membangun tadi itu loh Kak trust gitu trustnya itu gimana gitu nah mungkin bisa Kak Hikmah atau Kak Nini bisa berbagi pengalaman. Jadi saya misalnya kenal teman-teman PKP dengan Mas Tom, menjalin hubungan dengan Mas Arifin dari Basnas, menjalin hubungan dengan teman-teman Dompet Duafa. Kalau Islamic Relief itu baru banget, itu lewat call proposal. Tapi yang lain-lain itu eh, senior saya yang berkenalan, terus kami diajak. Jadi di Pirak itu selalu mengajak juniornya ketemu apa aku sama Mbak ini diajak kemana muter ke lembaga-lembaga amil zakat gitu. Jadi kami sudah berkenal. Nah, kalau yang baru Islamic Relief misalnya itu lewat call proposal. Jadi lewat call proposal kita apply aja, berkenalan aja itu call proposal kita yang kedua atau ketiga ya Mbak Ni ya. Yang awalnya ketiga ya kalau ya yang dua itu kita nggak dianggap lah Bagus. tapi eh, jangan pernah putus asa kita itu kalau proposal maju aja bukan untuk ini kok bukan untuk agar project diterima ya bonus ya tapi lebih banyak kita memperkenalkan diri kalau kemudian nama kita Pirak database kita Pirak oh ini Pirak lagi ini kok gayeng banget akhirnya kan mereka kenal Pirak ya jadi kita dipanggil nggak ada teman yang kita kenal waktu itu. Tapi akhirnya kita kenal, kemudian kita kalau saya orangnya sok kenal, sok dekat gitu loh. Iya, jadi meng-highlight apa yang disampaikan Mbak Hikmah bahwa sebetulnya untuk bekerja sama itu kita tentu yang kita hadapi itu sesama manusianya ya Mbak ya dan teman-teman. Jadi human approach itu menjadi kunci buat kami sih sebetulnya di Pirak khususnya gitu ya di dalam menjalin kemitraan dengan teman-teman di organisasi pengelola zakat begitu secara umum. Nah, jadi kalau secara teknisnya tadi Mbak Hikmah sudah menyampaikan tapi ini mungkin kali keberapa saya bilang siapapun calon mitra atau mitra kita itu baik perusahaan, pemerintah maupun lembaga zakat gitu ya atau donor sekalipun yang kita hadapi itu orangnya. Jadi bukan temboknya, bukan kantornya, tetapi dengan orangnya. Maka personalisasi ataupun bagaimana kita berkenalan itu menjadi kunci. Nah, memang tadi perlu juga teman-teman berkenalan itu kan kita selain bagaimana human touch-nya gitu ya, human approach-nya, tetapi kita juga perlu membekali, perlu tahu profil dari organisasi yang akan kita ajak kerjasama gitu sehingga apa yang ingin kita sampaikan, ingin kita propose itu akan lebih pas dan tepat begitu sih. Tinggal nanti approach-nya aja, pendekatannya bagaimana gitu. Dan mungkin sedikit sharing ya bahwa
ada pengalaman-pengalaman mungkin di lembaga apa, kebetulan saya juga pernah di apa Basnas juga begitu ya, dan di beberapa organisasi apa namanya, bahwa teman-teman apa organisasi pengelola zakat itu juga sebetulnya memerlukan ide-ide ini ya, program, ide-ide kegiatan yang itu mereka butuhkan sebetulnya. Bagaimana kita bisa transfer atau exchange knowledge dari satu ke yang lain itu dibutuhkan. Jadi sebetulnya jangan sungkan untuk kemudian bisa saling berkenalan satu dengan yang lain. Kita coba ke Kak Umbar. Halo, boleh open mic-nya? Silahkan. Ya, halo, selamat sore. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi sore. wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Mohon maaf, pendatang Waalaikumsalam. baru. Eh, saya dari Pringsewu Lampung, dari kampung sekalipun. Izin, ya izin aja. Kira-kira gitu. Ini kira-kira sudah ada pengalaman belum eh, program yang berkaitan dengan lingkungan. Ini gini, bagaimana mengelola, artinya kan kadang-kadang kita bicara lingkungan, bicara sampah, bau, bicara mengganggu lingkungan dan sebagainya. Kira-kira sudah seperti apa? Butuh apa ya? Butuh wawasan yang semacam itu. Sudah ada belum kira-kira? Intinya kan kalau kita ini kan salah satunya tertarik bagaimana mengelola, membantu pengusaha-pengusaha yang memang terkadang-kadang dampak lingkungannya menimbulkan bau, menimbulkan ini, sampahnya ini, itu kita olah, kita ini, gimana cara. Kalau konsepnya salah satunya kami punya mimpi itu seperti ini. Bagaimana menjadikan TPA itu tempat semacam pemandian air hangat, tempat wisata, kolam renang, macam-macam gitu. Apa ya, untuk laundry, untuk perusahaan pengering dan sebagainya. Itu konsep ya, tapi apakah kawan-kawan di sini sudah ada yang punya pengalaman seperti itu? Terima kasih, mohon maaf sambil jalan saya Baik, Pak Umbar. terima Terima kasih, kasih. kasih ya, yuk. Ya, Baik, Kak Wiwi, terima kasih Mas Umbar ya untuk apa namanya tanggapannya. Jadi terkait dengan isu ataupun bidang lingkungan, sebetulnya kalau kita di organisasi pengelola zakat begitu ya, itu bisa tadi mungkin kalau dikaitkan dengan orientasi pemberdayaannya begitu ya Mbak Wiwi tadi catatannya. Jadi itu bisa ada di tahap manapun sebetulnya. Jadi mulai dari bagaimana secara apa praktikal keseharian begitu masyarakat mulai diedukasi bertanggung jawab atas konsumsi maupun produksi yang dilakukan. Kemudian juga bagaimana mereka diajari untuk apa namanya recycling misalnya begitu dari sampah-sampah plastik untuk kemudian dikelola menjadi apa barang yang bisa digunakan lagi begitu ya dan seterusnya sampai kemudian juga upaya-upaya perubahan sosial maupun advokasi meskipun secara apa namanya secara praktik gitu ya sepertinya masih di tahapan perubahan sosial ya di dalam orientasi pemberdayaan. Jadi masih perlu upaya-upaya bagaimana apa perubahan kebijakan di pemerintah begitu ya untuk masyarakat secara umum apa terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan, bagaimana penggunaan ataupun konsumsi yang bertanggung jawab dan seterusnya begitu. Nah, itu memang upaya yang perlu dilakukan. Di beberapa organisasi pengelola zakat misalnya ada macam-macam ya di Lazismu ataupun yang kita kerjasama dengan apa lembaga kesehatan cuma-cuma dompet duafa ya dengan program yang tadi disampaikan Mbak Hikmah di Ciketing Udik itu juga
meskipun konteksnya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi lansia yang ada di sana begitu, tetapi ternyata beririsan langsung dengan kondisi lingkungan yang ada di sana juga. Jadi bagaimana penggunaan sumber daya lokal yang ada di sana kemudian dioptimalkan untuk kesejahteraan dari warga khususnya lansia dan juga perempuan di Ciketing Udik. Nah, selain itu juga misalnya di kalau nggak salah di Jogja ya, dan mungkin ada di beberapa tempat juga, bagaimana kemudian adanya upaya untuk pengembangan mobile unit itu ya, ataupun sarana edukasi pemilahan dan pengurangan sampah itu juga dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Kalau nggak salah yang terkait ini pengembangan mobile unit ini Lajismu ya yang menginisiasi dengan bekerja sama dengan beberapa instansi seperti uh, apa eh, ada LPDP juga di sana ternyata, kemudian ada dari kampus gitu ya, itu juga bisa bekerja sama. Nah, mungkin beberapa contoh juga bisa dilihat di ini ya Pak ya, bisa di browsing juga sebetulnya. Tetapi pada prinsipnya isu lingkungan ataupun perubahan iklim yang sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu juga sekarang menjadi perhatian yang penting juga di kalangan organisasi pengelola zakat. Terlebih untuk perubahan iklim ini kan juga menjadi salah satu goals di SDGs ya. Bagaimana kemudian bisa meringankan dampak-dampak dari perubahan iklim ini gitu ya. Dan ini yang kemudian juga mendorong dari OPZ ini untuk berlomba-lomba juga melakukan kerja-kerja di bidang tersebut. Salah satu cara seperti yang tadi saya sudah munculkan, kemukakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena itu kalau kita mau kerjasama dengan lembaga ambil zakat, kita harus kenalin mereka. Proyeknya apa, sedang mengerjakan apa yang bisa dikerjasamakan, mekanismenya bagaimana, itu semua ada di websitenya mereka. Dan mereka butuh apa itu ada kalau kita mau belajar, mau kulik website mereka. Strukturnya siapa, orang-orangnya siapa, semua ada juga di websitenya mereka. Jadi kalau kawan-kawan serius mau kerjasama dengan lembaga ambil zakat, buka websitenya, kenalan, saya halo dengan di situ ada beberapa yang sudah menyediakan chat, tanya mekanisme kerjasama bagaimana. Oke, ini ada komentar dari kolom chat. Setuju pernah kolaborasi dengan Dompet Duafa untuk membantu buruh-buruh migran deportasi yang ada di perbatasan Indonesia Malaysia untuk berikan support LKC. LKC layanan kesehatan cuma-cumanya ya, Dompet Duafa. Tapi apakah untuk advokasi misalnya mendorong kebijakan, apakah memang memungkinkan juga Kak? Gitu. Mungkin bisa dijawabkan Nur Hikmah. Mereka menjalankan program advokasi juga kok. Beberapa dompet duafa itu punya divisi advokasi. Nah, cara nyari alamat webnya seperti apa? Masuk ke Google, tanya ke Google. Ketik aja misalnya dompet duafa. Assalamualaikum Mbak. Saya Faisal di Yayasan Palapa Medan. Palapa sendiri itu fokus programnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kampanye. Nah, saat ini kita itu ada mendampingi 3 kelompok perhutanan sosial yang sudah terbit izinnya, Mbak. Nah, apakah lembaga zakat ini bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu-isu lingkungan, kehutanan yang kegiatannya itu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dari beberapa
kelompok tersebut sudah teridentifikasi beberapa potensi yang bisa dikelola sebagai basis peningkatan ekonominya. Itu ada hasil hutan bukan kayu, seperti pengelolaan ekowisata, kemudian apa namanya, pengelolaan aren, gula semut dari aren itu. Kira-kira apakah untuk kegiatan-kegiatan tersebut bisa ada peluang untuk disupport oleh lembaga amil zakat yang seperti yang Mbak sampaikan tadi? Mungkin itu, Mbak. Nah, gimana nih kan ini kira-kira tadi pertanyaan dari Kak Faisal, apakah lembaga amil zakat ini bisa mendukung upaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat? Karena sebenarnya teman-teman dari Medan ini sudah melihat potensi dari tiga kelompok perhutanan sosial yang apa namanya yang dikelola. Kira-kira apakah ada gitu, seperti apakah? Oke, aku bantu jawab dulu ya, karena ini Ya, masih hangat boleh. sekali. Jadi saya baru Boleh. pulang dari Tegarjo. Ada teman-teman dari Tegarjo di sini, Kak. eh ya, di sana teman-teman itu kerjasama dengan Dompet Duafa untuk proyek penanaman mangrove. Jadi ada penanaman pesisir utara mangrove melalui lembaga pengelola hutan desa, di mana mangrove itu berperan sebagai pelindung ekosistem untuk memberikan manfaat ekologi bagi masyarakat sekitar. Itu itu teman-teman Domba Duafa tuh yang apa nama dengan lembaga pengelola hutan desa ya, di sana dia kerjasama sama Walhi, bisa dicek dengan teman-teman Walhi itu kalau kan dekat ya dengan teman-teman Walhi bagaimana cara mereka kerjasama dengan Dompet Duafa tersebut. Eh, it- itu nah Pak, mangrove itu kan ternyata manfaatnya banyak ya untuk peningkatan ekonomi. Buahnya itu bisa dibikin sirup, saya aja baru tahu tuh. Dibikin sirup, dibikin cemilan dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Selain untuk apa menjaga ekosistem, perlindungan ekosistem, tapi juga memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan pendapatan. Nah, ternyata apa namanya Domba Duafa itu juga punya program Semesta Hijau dengan salah satu fokusnya itu sedekah pohon. Jadi ini tujuannya untuk merehabilitasi lahan kritis dan penghijauan dengan menanam pohon seperti pohon bambu hitam dan lain sebagainya ya. Ini juga dilakukan di Bandung Barat. Ini kerjasama dengan teman-teman Odesa juga pernah untuk apa Semesta Hijau ini. Nah, untuk rumah zakat itu teman-teman bisa cek di websitenya. Mereka itu punya program itu menanam pohon di hutan kawasan hutan Pacet di Mojokerto. Itu juga melakukan pembibitan pohon buah nangka, durian, alpukat, seperti itu ya yang punya nilai apa namanya ekonomis bagi masyarakat sekitar. Ya, silakan, Ya, silakan. lembaga ROA ini relawan untuk orang dan alam, fokusnya ke isu lingkungan juga, Mbak. Ya, Eh, Palu ya ini Kak ya. ya, Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kegiatannya juga kurang lebih ya, sama dengan kawan yang dari Medan tadi, juga mengerjakan kerja-kerja di pendampingan perhutanan, salah satunya perhutanan sosial gitu. Di sini ROA juga mendampingi pelaku usaha kecil dengan memanfaatkan sumber daya lokal gitu. Salah satu produknya juga dari hasil hutan bukan kayu itu gula aren, ada anyaman rotan, kopi, ada juga dari bahkan ada dari apa ya produksi kokopit gitu, virgin coconut oil itu sudah beragam, Mbak. Juga itu sebenarnya pertanyaannya apakah bisa gitu nanti bisa mengakses program dari LAS ini. Mungkin juga Mbak Hikmah juga Mbak Hikmah sudah pernah berkunjung ke tempat kami gitu melihat produknya bahkan seperti itu. Sasaran dampingan kita bukan hanya tidak hanya
pada laki-laki, petani laki-laki juga perempuan, Mbak. Ini kan ada situasi yang terjadi di lapangan ini, bagaimana keterlibatan perempuan ini memang di tingkat desa masih sangat belum mendapat pengakuan yang signifikan menurut kita ya. Mungkin di beberapa daerah juga hampir sama seperti itu. Nah, tantangan terbesarnya di situ. Sementara pelaku ekonomi itu juga banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan. Nah, besar harapan kami dari ROA bisa bekerja sama dengan lembaga ini, khususnya LAS dan lembaga-lembaga lain yang bisa menjadi menjadi pendonor, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Kami sudah melaksanakan kegiatan itu fokusnya kurang lebih 6 tahun Mbak di wilayah dampingan dari 4 kabupaten di Sulawesi Tengah. Itu yang bisa disentuh dengan ini. Saya kira itu informasi dari ROA, Mbak. Terima kasih. Ya, saya sudah berkunjung dan luar biasa teman-teman ROA ya, mendampingin pengelolaan hutan kemasyarakatan itu juga luar biasa tuh. Bagaimana masyarakat bisa punya peningkatan penghasilan dengan pengelolaan hutan yang dikelola oleh komunitas seperti itu. Sebetulnya untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat itu tuh dimungkinkan ya, apalagi di sana juga ada beberapa lembaga masyarakat. Kayaknya kita lewat kantor Lazismu juga kan di sana. Nah ini ada Mbak Ninik yang aktivis NA dari Muhammadiyah. Kemudian ya nanti kita bisa menghubungkan karena itu sebetulnya saya pingin sekali sih melakukan forum multi pihak di beberapa wilayah. Kalau kemarin kan hanya di Papua dan di Ambon ya. Saya masih pingin sekali mendatangin Palu, ROA sebagai tuan rumah untuk ngumpulin lembaga ambil zakat dan CSR atau potensial donor lokal gitu ya untuk melakukan kolaborasi bersama untuk bikin forum multi pihak seperti itu. Jadi teman-teman bisa menjadikan forum itu sebagai forum sharing antar organisasi untuk membuat gagasan, program, kemitraan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dan tentu saja program-program yang berdampak dan meningkatkan kesejahteraan. Ya, sekali lagi semoga ada follow up ya untuk bisa bikin forum-forum seperti itu di beberapa wilayah sih. Karena sangat sayang kan ternyata potensi teman-teman itu besar, punya inisiatif yang luar biasa, tapi konektivitas itu belum nyambung. Oke, satu lagi deh, ini karena waktu kita sudah habis, mungkin satu tanggapan dari Yayasan Palapa Indonesia, Mas Faisal, silakan. Nah, terkait dengan forum multi pihak itu sebenarnya kalau kita di Sumut ini melihat dan dengan beberapa kawan-kawan NGO, bahwasannya pundi-pundi pendanaan yang ada itu sebetulnya sudah dikooptasi oleh lembaga-lembaga besar, utamanya bagi kita yang fokus terhadap kerja-kerja di isu lingkungan dan kehutanan. Nah, lembaga-lembaga besar yang konservasionis yang kita bilang itu fasis, mereka yang mengkooptasinya. Jadi ketika inisiatif pembentukan forum multi pihak yang seperti dibilang Mbak tadi, itu menjadi salah satu alternatif supporting bagi kita lembaga-lembaga kecil di daerah, sehingga dapat menjaga eksistensi, kemudian menjaga komitmen gerakan di tingkat tapak bersama kawan-kawan yang senasib dengan lembaga-lembaga kecil itu, Mbak. Nah, harapannya mungkin di Sumut bisa juga dilirik untuk pembentukan forum multi pihaknya, Mbak. Mungkin itu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Bang. Menarik banget ya diskusi kita siang sampai sore ini. Jadi mungkin sedikit tambahan yang perlu aku sampaikan, khususnya untuk bekerja sama dengan organisasi pengelola zakat. Memang sebetulnya pertama partnership kita itu atau kerjasama kita tuh harus mendudukkan secara setara ya. Jadi benar kata Mbak Hikmah, kita nggak bisa satu bekerja sendiri, tapi yang kedua bahwa kita itu sama-sama memiliki resource begitu. Kita memiliki resource ideas gitu ya, ide-ide, gagasan dan maupun program-program yang ingin kita usung agar dapat memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat begitu ya. Nah, ini juga menjadi menjadi eh, apa istilahnya menjadi poin penting bagi organisasi pengelola zakat di dalam menjalankan baik itu pendistribusian maupun pendayagunaan dana ZIS mereka begitu. Tapi yang kedua juga perlu diingat teman-teman, aku mengingatkan ini bukan untuk kemudian mendegradasi semangat teman-teman, tapi ini tips justru tips di mana ketika kita ingin bekerja sama dengan organisasi pengelola zakat, khususnya pada aspek sasaran atau beneficiaries, itu sebesar mungkin adalah kemanfaatannya untuk penerima manfaat itu sendiri. Jadi meskipun mereka sekarang terbuka dengan operasional, dengan kebutuhan programatik begitu ya, tetapi itu juga menjadi poin yang perlu dan ini menjadi daya tawar kita gitu ketika ingin menawarkan program bagi dalam kerjasama dengan organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, secara umum sebetulnya program-program itu apapun bidangnya mereka sudah sangat-sangat terbuka ya. Tadi mulai dari kalau pendidikan, kesehatan segala macam dakwah itu udah biasa lah ya bagi organisasi pengelola zakat. Tetapi isu-isu seperti lingkungan, perubahan iklim, kemudian juga isu bagaimana pendayagunaan satu lokasi untuk menjadi katakanlah destinasi wisata itu sudah dilakukan juga oleh teman-teman organisasi pengelola zakat. Meskipun ini perlu adanya kombinasi kerjasama yang yang komprehensif begitu ya. Nah, tapi ini sekali lagi menjadi point of view kita bersama bahwa untuk program mereka relatif sudah sangat terbuka. Termasuk tadi juga yang teman-teman Roa ya, yang migran tadi, mendampingi migran misalnya, itu juga menjadi upaya-upaya termasuk upaya advokasi kebijakan, perubahan kebijakan itu juga mereka sangat terbuka. Jadi mungkin tidak semua terbuka, tetapi pada umumnya untuk lembaga amil zakat yang skala nasional mereka sudah relatif terbuka dengan berbagai bidang dan isu. Dan terakhir yang mungkin pesan ataupun saran, mulai aja ngobrol. Jadi berkenalan, ngobrol dulu, kita siapa, mereka bagaimana dan seterusnya. Jadi mulai aja terlebih dahulu. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih Kak Wiwi dan juga semua teman-teman yang hadir dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya kita mulai dulu ya Kak ya. Mulai dari tadi tipsnya, mulai dari buka websitenya, terus mulai cari jejaringnya, dan kita mulai silaturahminya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya dengan topik yang berbeda, yaitu bagaimana cara mengakses CSR perusahaan. Tapi sebelum menutupnya, saya akan menutupnya dengan pantun. Peran dan infak menjadi kunci. Oke, membangun masyarakat penuh arti. Mari kita
kemitraan ini untuk pemberdayaan yang lebih berarti. Terima